Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan salam lestari bagi teman-teman yang sudah bergabung dengan kami di program Kandah Kuna. Perkenalkan, saya Nugroho Pandu yang bertugas sebagai host dalam program kali ini. Kandah Kuna adalah program atau kandahan atau ngobrol yang tujuannya adalah sebagai ruang silaturahmi dengan pegiat sejarah, komunitas sejarah atau dengan stakeholder yang berkaitan dengan sejarah, heritage, arsitektur, kearsipan, tradisi, budaya, dan lain sebagainya. Kandah berarti berbicara, dan kuna berarti kuno atau lawas. Jadi dalam ruang ini kita akan membahas segala sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya kita ada, bagaimana keberlangsungannya, dan bagaimana masa depannya. Kandah Kuna diselenggarakan oleh Banyumas Historical Heritage Community atau BHC dan Yayasan Lestari Banyumas Raya, serta didukung oleh Rumah Arsip Banyumasan dan Banyumas Souvenir. Dan pada episode kali ini spesial kami didukung oleh Aston Hotel Purwokerto. Kandah Kuna episode kali ini kita akan kandahan bersama putri ke-4 dan putri ke-5 Bapak Raden Sutejo Purwodibroto. Kalau pernah ingat kawan-kawan, sebelumnya kita pernah membahas dalam Kandah Kuna juga tentang Bapak Raden Sutejo Purwodibroto. Kita bahas-bahas sedikit. Nah, kali ini kita langsung kedatangan kedua putrinya. Nuhun sewu, selamat pagi Bu Lili. Selamat pagi. Selamat pagi. Kalau boleh tahu nama lengkap Bu Lili siapa kok dipanggil Bu Lili? Ada ceritanya malu lah. Ada ceritanya. Nah, Pak ceritakan sedikit kenapa di Saya anak keempat. Yang pertama perempuan. Yang pertama. 1, 2, 3 laki-laki, pertama perempuan. Nah, lagi senang-senangnya bapak sama ibu saya rebutan kasih nama. Akhirnya bapakku menang. Nah, karena saya lahir di Purworejo Kelampok, di Kemandaran zaman itu. Oh, di rumah yang Kelampok. Ya, rumah Kemandaran dulu kan di jalan besar sekali itu. Nah, terus dia lahir anak ini dengan Sumandar gitu ya. Ditambahi doang. Oh, tambahi. Lili Sumandari. Lili Sumandari. Pakai Lili, Siti. Ya, mau bilang panjang. Ya. Masih Apa? jenenge Siti Sumandari. Aktenya itu. Dari dipanggilnya dari. Di atas saya nggak bisa ngomong dari Ali. Ada saudara. Lah, ucap apa itu Eli. Saya memproklaimasi diri sendiri namanya Lili. Nah, aku dari campur gitu. Panggilannya ya, panggilannya. Berarti aslinya Sumandari nama aslinya. Jadi sekarang kalau di KTP Lili Sumandari Mataram. Oh, nama dari suami. Kalau Bu Neni nama lengkapnya siapa Bu Neni? Sama, panjang juga. Panjang juga ceritanya. Nggak sesuai di akte juga. Enggak sesuai. Oh, bisa ceritakan sedikit nama aslinya. Siti Mariam Purwaningsih. Siti Mariam Purwaningsih. Panggilannya Ning. Nah, di atasnya Bu Lili, Mas Seno, bahasain awak EDP itu Neno. Nah, terus ada saudara, abang ireng kok ning wis bae Neni wong adine Neno. Jadi Neni. Neni. Berarti satu keluarga ini anak-anak dari Raden Sutejo itu ada berapa totalnya, Pak? 9 bersaudara ya. Ya. Ya, teman-teman kalau di masa lalu sebuah keluarga pasangan yang menikah itu memang punya banyak anak ya. Kalau dulu mungkin ada istilah banyak anak banyak rezeki ya. Kalau sekarang mungkin pusing sakit kepala malah gitu. Baik Bu, itu Bu Lili dan Bu Neni sekarang usia masing-masing sudah berapa tahun? Saya 77 sekarang. 77 tahun. Kalau Bu Neni 75. Nah, ini kita coba gali lebih dalam ya Bu ya tentang apa Suteja itu.
dalam kenangan Bu Lili atau Bu Neni, kalau hal yang paling mengenang dari sosok Bapak Suteja itu apa? Banyak, ya mungkin yang paling berkesan. Biarpun kita masih kecil, ini kesannya tuh indah banget, menyentuh banget. Itu terutama saat momen apa? Indah dan menyentuh itu saat momen Setiap apa? hari. Setiap hari. Setiap hari itu indah. Pak Suteja ini apa, suka guyon atau Itu salah satunya. salah satunya orangnya Humoris humoris banget ya. Humor. Humoris. Terus nyeleneh gitu. Setiap mau tidur kita dikumpulin dengan satu tempat tidur. Nanti kalau udah tidur lelap semua digendong masing-masing kamar Satu-satu. masing-masing. Sembilan-sembilannya. Terus enggak, yang gede ini enggak ada. Dari mulai ini ke bawah. Oh, yang Kita di sawah. Ngasih anak bocah-bocah. Gitu. Mungkin karena ada insting mau Ya. meninggal muda kali ini. Oh, Kenapa sih bocah turu kok dimelasi? Ya mas baik dalam bocah-bocah turu. terus itu ya berarti ada keseharian Humorisnya ya luar biasa. humorisnya, terus sayang banget sama anak-anaknya gitu ya. Kalau misalnya pada saat momen membuat karya atau membuat lagu-lagu itu, ada pernah nggak yang Ibu Lili sendiri menyaksikan atau menyaksikan? Kalau menyaksikan buat enggak ya, cerita aja. Cerita waktu itu masih bapak saya dulu lulus SMA zaman dulu kan AMS ya. AMS ada di Bandung. Di Bandung ya. Terus orang tuanya, bapak ibunya itu suruh sekolah di Belanda untuk kedokteran. Nggak mau. Ya kalau ada orang tua misalkan dulu nggak pergi betulan, itu loh. Mas saya itu Ya, ke Kalimantan gitu. bukan Kalimantan, ada dengan ada Belajar musik. ajar musik, anaknya Raja Brunei kalau nggak salah. Kata Hanif itu lama di sana, bapaknya kangen, kok orang balik ke anakku gitu. Yang ngambil justru bapak Pak Slamet tuh, bapaknya kemarin pada ikut. Ya. Ada istri pada diambil. Siapa yang bisa ngambil suruh pulang pas pulang di rumah diajak sama bapaknya ke Pirso nggak, di Banyumas itu ada gunung Melanding. Kanding sama Kemawi. Yang sekarang daerah Kecamatan Sumagede gitu. Kanding sama Kemawi itu tuh mas, itunya apa? Bentuk ini bentangnya, bentang alamnya. Bentang alam ya, itu gunung. Nah, karena mbah saya itu dulu ekspor ke Jerman untuk Gula. bukan Cengkeh. minyak serai. Cengkeh masalah. Serai minyak cengkeh. Jatuh pilot karena kapal karam. Oh, tenggelam. Apa-apa. Sekitar tahun berapa itu? Ya nggak tahu loh, orang ngerti. Bapak aja nggak ngerti. Bapak belum kawin juga. Bayangin orang dulu kok udah sebegitu ya. Iya. Pak ini yang Pak Sumandar ya? Iya, Pak Sumandar. Yang di Iya. Kelampok. Iya. Benar. Kan diangkat sama Pak Sumandar tuh. Raden Suteja dianggap sebagai anak angkat ya. Anak kecil, semasa masih kecil itu kata kalau ada kaleng-kaleng kan dipukul gitu. Akhirnya di sekolahin itu biola. Udah keterusan, udah mendarah daging di Bandung, suruh sekolah nggak mau, kabur, udah di Indonesia lagi, ya ditunjukin ini loh, ini punya aku ya nggak kowe geng sebetulnya tanah ada 250 hektar sampai sekarang mau itu tanah kalau mau diurusin aja ada duitnya loh. Berarti tanahnya Raden Sumandar itu 250 hektar di sepanjang Kemawi. Kanding sampai Kemawi. Iya, bentuknya gitu ya. Berarti sekarang itu Kecamatan Sumagede, maksudnya Banyumas. Kecamatan Sumagede itu 250 hektar, itu seluas berapa kali lapangan sepak bola ya? Iya. Yang memiliki pun nggak punya surat sebetulnya. Oh, tapi sekarang ada banyak rumah-rumah yang ada di sana. Ya makanya kita mau tanya ya ada. Nah, bapakku tuh nggak peduli apa tanah, nggak peduli. Bapakku tuh ngelamun katanya dia suka serayu.
ngarang di TV Sungai Selayu. Itu yang kita tahu. Terus waktu dari sekolah di luar ilmu ini, itu kalau tahu ada lagu Belanda yang itu Yang bunga anggrek. kalau nggak bunga anggrek. Iya. Yang bunga bahasa Belanda disadur sama Ismail Marzuki. Iya. Karena Ismail Marzuki kita nggak bisa bahasa Belanda, terus jadi dibikin bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Nah, jadi dia senang kan ya, bunga anggrek mulai timbul, hatinya timbul. Pas pulang dia nangis. Apa aku ngarang lagi? Janganlah kau menangis sayang. Jadi semua tuh dengan terus pulang ke Indonesia, bapakku nyuratin nggak dibalas-balas gitu. Ngarang lagi lupa lupakan kau padaku, coba Judulnya Mutiara. Oh iya. Jadi semua tuh ada kisah-kisah yang saya tahu ya. Terus bapakku kawin tahun 42, lahirlah kakakku yang pertama, Pak Budi. Di rumah sakit Budi Kemuliaan namanya di Jakarta. Makan Budi. Ya, terus begitu jemput bilang ke ibu saya ini saya siaran dengerin, aku nyanyi lagu indie, Tidurlah Intan gitu loh. Tidurlah Intan. Nah, itu enak loh suaranya. Udah 83 tahun. 83 tahun sekarang usianya Pak Budi. Gitu. Itu yang anak yang putra pertama dia, putra pertama Raden Suteja. Terus ada lagi nggak kenangan dari Bapak? Lagu Dewi. Kalau kenangan lagi, kita sekeluarga suka dikumpulin, dilarang mengikuti jejak bapaknya. Oh malah nggak boleh? Nggak boleh. Orang kepenak. Nggak boleh jadi musisi Nggak gitu? Nggak boleh. Kok bisa Bu? Malah Sumpahnya beliau. Karena Indonesia belum apa-apa belum bisa. Ternyata ya kan. Sampai sekarang ya. Sekarang sekarang penyolongan mengambil itu itunya karena satu lagi. Kalau ada orang ngamen, kita dimarahin kalau nggak ngasih uang. Dia kan caku gitu. Karena dulu Bapak juga sering ngamen ya. Iya. Enggak sih. Bukan ngamen dalam artian jalan-jalan iseng ngamen. Maksudnya manggung mungkin ya, manggung kemana gitu maksudnya. Itu juga sama dengan ngamen lah bahasanya. Ya. Terus ada lagi misalnya bilang nanti ya, kata Bapak nggak ada, kata gitu ya. Bapak nggak ada, pasti jangan takut, uang tuh sampai sekarang panjang uangku. Tidak betul. Tapi emang nggak banyak, nggak banyak, ada. Mas itu sampai sekarang kita royalti dapat setahun 2 kali masih dari KCI. Nah, terus KCI itu apa, kantor? Karya Cipta. Karya Cipta Indonesia ya. Dan yang terakhir Bapak bilang gini, coba lihat nanti, nanti bakal tahu lama-kelamaan siapa, nanti orang akan tahu siapa Bapak. Bener kan? Sekarang kan dipanggil. Katanya suruh banyak yang menggali sudah mulai keberadaan Bapak zaman dulu jadinya. Nah, ya, sekarang saya dengar kan lagunya si ini diambil sama penyanyi ini lagi disebutin miliar. Saya juga pengen punya miliar tuh. Ya kan, pengen dia punya pemain tuh. Lagu Tidurlah Intan versinya banyak ya. Iya. Pada Winata, Hetty Koes Endang, Sundari Skoco. Nggak pernah pamit kok. Kita santai aja. Yang artinya ada beberapa penyanyi yang populer ya, banyak yang sudah pernah membawakan. Banyak Benewata, Bruri. Kalau Bruri yang lagu yang mana? Tidurlah Intan. Oh, Tidurlah Intan. Udah udah kelar ya pembayarannya. Kalau itu pembayaran kelar itu, karena saya ini waktu itu masih Chandra Darusman, ketua KCI-nya. Sebelum dipindah ke luar negeri ya. Saya bilang, saya minta 50 juta, waduh gaya banget tuh saya bilang. Karena nggak izin. Izin, saya dikasih 20, ya udah. Damai-damai di bumi ya Mbak, kata iya. Masih pakai tahun yang lalu ya. 20 tahun yang lalu ya. Lebih 20 tahun yang lalu. Ya lumayan Bu, itu bisa jadi satu rumah itu Bu. Seharga satu rumah. Bagi-bagi anak ke sana. Anak yang 9 nih. Tuh. Ya, berarti sebetulnya karya Bapak itu ada berapa ya sebetulnya? Sebetulnya di atas 200. Sebetulnya di atas 200 lagu. Ketemu 170 banyak ya. Kadang ini nih,
kalau nggak salah lagi nih salah atau Mas Budi tuh ingat gak Kopral Jono sebelum lagu bapak saya sebetulnya. Kopral Jono Iya. itu ya. Ismail Marzuki Lagi kadang-kadang suka. Ya. Ini Marzuki karangannya kebanyakan apa tentang apa kayak lagu dia lagu yang itu tentang ya tiramanya deh pasti. Aduh berapa lagi banyak kok. Jadi terlihatnya dari iramanya ya. Namanya. Nah terus lagu ini lagi yang waktu itu Sudarroto Sudarroto tuh pemain piano kan yang karena Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Dia ketemu saya. Kota Ambon. Mbak katanya kota Ambon ibu negeri tanah Maluku itu karena bapak saya. Aku mau saksinya. Yuk kita urus. Mau diurus janji seminggu. Terus seminggu kemudian meninggal. Sama lagu Selayang Pandan. Kota judulnya apa sih? Kota Maluku. Kota Ambon. Ya Kota Ambon. Judulnya lagunya Kota Ambon. Kota Ambon. Ibu negeri tanah Maluku. Ya sampai sekarang masih NN. Masih NN. Yang di Belanda, yang bahasa Belanda juga sekarang masih NN. Ya, bunga anggrek tadi, yang bunga anggrek. Sama Selayang Pandan juga. Selain Pandang masih. Sudah lama tidak kelana. Nah, terus yang lucu lagi, waktu ibu saya kawin. Agak lupa yang itu. Lagu Melayu itu. Lagu Melayu. Mundur ke belakang boleh, mundur ke belakang. Boleh. Ibu saya nikah, Iya. kita pengantarannya. Bapak saya bangun begini-gini. Ke piano. Nggak berjalan begini-gini. Membunyikan. Tangannya. Oh, tangannya gerak gini. Oh kemana begini-gini. Sampai menuju ke piano gini-gini. Diikuti sama ibu saya kan. Sangkanya ngelindur. Mas. Marah. Ilhamku hilang. Kata gitu. Ilhamku hilang. Nangis lah ibu saya. Omongan tenangnya dibentak. Jadi waktu itu menemukan nada mungkin ya? Iya, nada biasa. irama gitu. Emang Ya? suka begitu. Kalau begitu kita sering lihat. Tengah malam tiba-tiba terus ke piano. Kita tuh duduk gitu gini. Nggak boleh diganggu, kita nggak ada berani ganggu. Kalau enggak disemprot tadi ya, dimarahin. Zaman tahun segitu aja udah ada piano ya kita kan. Dia bilang ilhamku hilang gitu. Saya minta maaf, maning. Kamu ikutin aja lah, jangan ini. Ya itu. Nah, Bing Slamet itu nama Bing Slamet. Yang ngasih nama Bing adalah bapak. Itu ceritanya gimana? Cerita gini. Pertemuan dengan Bing Di Slamet. RRI waktu itu maaf ya, di seluruh Indonesia itu paling tinggi bapak saya yang berpendidikan tinggi ya. Sampai AMS pun dulu jam dulu tinggi sekali kan. Iya. Bapak saya ada di Italia, ada di Jerman, ada di Eropa. Nah terus kita dulu diakui. Dan terakhir 8 bulan setahun 8 bulan sebelum meninggal bapak saya India. Di kesenian Indonesia. Di sini nggak tahu mungkin Dari Auri. mengundang kita apa kali ya. Dan gitu terus susah sekali bapak itu untuk bisa ketemu lagi dan semua lagu-lagu yang banyak yang diambil itu. Terus apalagi ya kalau lupa jadinya. Kalau ya itu Bing Slamet. Bing Slamet ya. Lagi di zaman dulu nggak tahu kan Proses dulu lahir kan. belum. Tahun berapa ya? 50 atau? Aku sudah lahir, meninggal bapakku, aku umur 12. Terus semua anak-anak pasti diajak gitu. Sering ke RRI dulu. Itu lagi main musik, misalnya lagi duduk di bawah, Pak, saya nyanyi gitu. Nyanyi, bagus suaranya. Bagus suara kamu kata. Namanya siapa? Selamat loh. Nggak populer, nggak komersil. Dikatain dulu. Dikatain dulu. Suara kamu bagus seperti Bing Crosby, nambahin Bing gitu. Bing Slamet. Itu bapak bangsa sama bapakku. Itu udah nganggap bapak. Sangat bapak. Ini kalau panggil si hitam. Mesti hitam. Ya, hitam. Semua anaknya dikasih julukan, panggilan. Bisa kena semua. Ya. Anaknya misalnya yang nomor berapa sahabat sama adik yang paling kecil juga. Ketemunya. Nah, tadi kembali ke Bing Slamet yang bertemu dengan
Pak Suteja ya di RRI. RRI. Nah terus kemudian dia sering ikut ngeband bareng dengan Raden Suteja, terus kemudian bertemu dengan beberapa artis itu mulai kapan itu? Mulai kapan tuh maksudnya? Mulai kapan? Misalnya kan pernah ngeband bareng nih antara Bing Slamet dengan Pak Tejo? Belum pernah? Enggak. Belum. Nyanyi. Penyanyi prilet. Dia penyanyi radio berarti ya? Bapak saya terlalu muda tuh, 50 tahun tuh. Cuma Bapak itu memimpin OSJ dulu, Orkes Studio Jakarta. Ya. Nah dari situ Bapak saya pas lagi dikasih kepada saya Bahri. Bahri. Saya Bahri pindah ke Malaysia, kasih ke Iskandar. Iskandar meninggal, kasih ke Isbandi adiknya. Nah saya tuh kenal semuanya. Nah terus tokoh RRI Jakarta ya. Semua itu Pak Kasur, istilah Pak Kasur. Pak Kasur. Jam dulu dia Pak Kasur. Yang lagu-lagu anak-anak ya. Dulu kan teman tenis. Zaman dulu. Surjono tulisan ejaan lama. Suryono ya. Gini, Sur, gua kan sana bocah ya katanya, bocah cilik. Aku atau udah kamu aja nih gitu. Jadi kasih tadi bapakku. Yang piano bapak, terus yang ngintip Pak Kasur, anak-anak gitu. Lagu anak? Bukan. Rekaman? Nggak rekaman. Acara untuk anak-anak. Acara untuk anak. Jadi di mana itu? Di RRI juga. Studio 5, sekarang pasti ingat Studio 5. Berarti kebanyakan memang produksi Pak Tejo dengan rekan-rekannya, kawan-kawan sejawatnya itu semuanya dilakukan di RRI Jakarta ya. Nah, terus Bapak diambil sama Surya Dharma. Ya. Surya Dharma itu KSAU. Dulu apa Kasau kayak misalnya Kasau ya. Kasau. Bapak itu 9 April 1960 itu ulang tahun Anak darah. 12 meninggal. Terlalu capek. Karena gini. 2 bulan sebelumnya itu latihan terus. Karena begini, itu kan Bapak selalu bikin partitur sendiri. Ini untuk bass, ini untuk apa? Udah nggak ada yang ganggu. Nah, dan itu mungkin terlalu capek. Dan saudara Dharma datang di meninggal bapak saya, bingung ini mau dikasih apa nih? Akhirnya dikasih paket apa? LMU. Nanti tuler. Kayak Deddy Corbuzier. Nah, kayak gitu itu kan. Iya. Jadi upacara ini full cara militer. Ya, aku kaget. Pas sudah Dharmanya sendiri yang jadi hirupnya ya kalau bilangnya lagi. Upacaranya waktu pemakaman ya. Nah, tadi yang kembali ke Bing Slamet dan rekan-rekannya yang waktu rekaman di Jakarta. Selama proses rekaman itu ditulis sendiri berarti ya untuk partiturnya gitu ya. Oh, selalu. Nah, apakah itu masih ada nggak Bu yang partitur yang tersimpan mungkin? Iya. Datanglah Mus Mualim ke rumah. Jack Lesmana. Jack Lesmana ini bapaknya Indra Lesmana. Iya. Oh. Dan ambil satu tas gede, satu koper. Partiturnya bapak. Partitur bapak. Untuk bikin. Dan ada beberapa lagu-lagu bapakku. Gitu. Dia bilang, Bu, saya mau buat mengenang Sutejo. Ada long play 12 lagu, 24 lagu. Terus suatu saat diminta sama ibu saya, hilang katanya. Hilang di becak. Hilang di becak. Pulau Walam. Partiturnya partitur bapakku dicolong sama orang kan kita nggak tahu. Iya, itu makin nggak tahu. Partitur itu kan mahal kan. Pas yang tersisa ya, itu setelah bapak meninggal, Pak Tejo meninggal. Kemudian dipinjam oleh Jack Lesmana, dibawa naik becak. Dia buat jadi dia mengenang Sutejo jadi. Jadi dengan hitamnya di kaki Rama. Iya. Semua yang kenang-kenangan itu seperti Sabu Bari, Sutejo, Iskandar, kan kebakaran kan RRI. Iya dia. Hilang juga. Ini yang di becak hilang. Yang di RRI juga hilang. Itu semua catatan partitur bapak. Kan bapak dulu ya paling tinggi situ ya.
gitu aja, lucu banget. Bisa. Walaupun saya nggak ngalamin, tapi saya Iya. ikut gitu loh. Iya, iya. Bapak tuh kalau main di mana aja kita suruh ikut ya. Di Wisma Nusantara, di Hotel Duta, pasti. Di Wisma Yang Nusantara itu yang di Senayan itu ya? Bukan Tuh. yang Ngerti nggak Mas? Yang sini, yang di Hotel. bukan Dina Geraha, di istana, Geraha. di istana. dulu tuh Wisma Nusantara. Dulunya itu ya? Sama Ah, yang Hotel. Hotel Duta tuh area Duta ya. Hotel Desain itu. Hotel Desain. Hotel desain. Banyak tempat berarti ya? Suatu hari bapak saya mau main di Hotel Nusantara. Pemain drumnya mesti punya cadangan sampai 3 ya. Iya, iya. Kok Additional player lah bahasanya sekarang ya. kok nggak bisa, nggak ada. Bapak lagi kebingungan, saya bilang, Mas, itu anakmu bisa. Hah? Kaget. Nah, Kaget. Pak Budi. Aku itu kaget karena udah antipati itu. Iya. Di antaranya yang segitu aja nurun setitik gitu aja bisa dia Udah punya band. udah, maksudnya dia bisa tanpa belajar otodidak. Iya, betul. Ya, bapakku bilang gini, coba kalau kamu bisa. Zaman dulu kan drum ditoto kan biasa Iya. dijadi klek 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 gitu. Sekarang bapak main di piano, Iya. terus dia Beberapa lagu gitu ya. lagu. Oh, yang tamal ikut di ini di Nusantara pakai jasnya bapak kegedean. Tapi duitnya nggak dibagi. Teman-teman yang lain pada nanya, ngapain Bu? Nggak diajak sama bapak. Begitu keren, duduklah. Kok kamu main? Teman-teman pemain Teman-temannya musik nggak tahu. itu nggak asing antipatinya kan Iya. pas aku itu kakak itu diungsikan ke Bali. Oh. di Bali bikin band juga. Di Bali mah menjadi-jadi. Punya band juga. Meninggal Iya. Bali maning ke Jakarta. Jadi Tapi sebenarnya ada simpe salahnya ya. juga. Simpe. Lagi masih kecilan dipanggil guru biola orang Belanda. Dia mendarah daging juga. Ya, padahal tadi perjanjiannya tidak boleh mengikuti jejak Pak Tejo sebagai musisi. Nah, mungkin apakah Pak Tejo merasa kehidupan musisi Indonesia di masa depan masih agak Oh jauh. sulit? Beda Apa kalau- sekarang sudah mulai Kalau sekarang kondisinya seperti lumayan, apa? ya. Sekarang sudah mulai Jauh, jauh. masukannya ya. terus kalau saya kira suki-suki kan. Musisi banyak ya? Bahkan Musisi banyak. kalau udah soge terus nyalak mungkin Bu ya sekarang. Tapi kalau yang jujur-jujur kasih ke kita lagu lumayan harganya. Ya. Seperti Krisbiantoro. Ya, Mau ketemu saya, tahu telepon saya ngobrol tuh. Ya maksudnya kalau yang biasa-biasa semau-maunya dan setelah aku pergi, loh, ini kan misalnya Vina nyanyi gitu ya, Iya. ini belum bayar nih kayak gitu. Saya Hanya ke tempat itu, semau-maunya gitu loh. Dia nggak pamit semau-maunya. Nah, sekarang Vidi kan udah pamit, nggak pamit dari saya. Vidi Sekarang kasusnya gini, Vidi Aldiano ini. Nah, saya lagi bisa gak sih seperti ini? Berarti aku jadi suka loh mantan. Bisa kita ngomong. Menuntut ya. Iya dong, banyak. Iya, iya. Penciptanya menuntut kepada Ada beberapa penyanyi lagi coba. Beberapa penyanyi. Dan top sama Vina itu Gus Endang. Cendol di Sukoco. Sudah Sukoco. Ya, kalau menurut pandangan Bu Lili, Bu Neni, misalnya nih ada orang yang tiba-tiba ingin menyanyikan atau langsung menyanyikan lagunya Pak Tejo, itu Ibu akan legowo atau gimana ya, walaupun tanpa izin, misalnya tiba-tiba dia rekaman terus rekaman itu dikomersilkan misalnya mungkin kalau sekarang kan zamannya platform digital seperti Spotify Betul. atau di kanal-kanal daring yang lainnya gitu kan, tapi komersil modelnya apa, cover cover lagu gitu. Nah, menurut Ibu Lili dan Bu Neni, apa ikhlas, apa sak pengertene gitu? Apa gimana istilahnya ini? Jadi gini, terakhir saya masih ya belum lama sekali sih Krisbiantoro sebelum meninggal itu. Saya bukan saya ngurus, dan telepon dari saya ketemu. Ya apa ya? Kita kan bekerja sama dengan KCI. Iya, Karena KCI udah sebetulnya itu yang pertama loh bagus Iya, sekali. iya, iya. KCI inilah saya bilang
coba tanyalah KCI sekarang ukurannya berapa. Dan aku manut aja. Saya nggak pernah mempersulit. Berarti langsung diserahkan ke KCI. Ya. KCI bilang, ya, Bu, Mbak segini aja. Oke, udah. Kita nggak pernah rewel gitu aja. Jadi kayak stasiun Purwokerto itu kan memakai lagunya Ya. Raden Suteja, kayak cuman paling potongan sedikit lah, mungkin sekitar berapa detik gitu. Itu sudah kena royalti sebetulnya gitu. Udah dulu satu saya. Dan memang sering apa istilahnya KAI rutin Rutin. membayar. Saya tahu. Ya. Kalau saya ngambil Ya, royalti. KCI. Tahu, Ya, KCI. berarti ini catatan buat temen-temen ya yang musisi ataupun Ya. yang ingin cover lagu-lagunya Pak Sutejo ini, mungkin bisa langsung berkomunikasi kepada keluarga atau lewat KCI tadi ya kan, Karya Cipta Bisa. Indonesia. Nanti aja hubungi kita. Nanti mekanismenya seperti apa begitu. Nah, yang saya kepengen tuh stasiun buat setahun sekali kasih tiket berapa gitu loh. Tiket gratis ya. Nah, Anterin ya, anterin. lumayan kan. Ya, siap. Kalau kali ini dibantu sama teman-teman gitu. Kali ini gratis, Bu. Tentang ini tadi masih soal penjiplakan karya. Ini karyanya Pak Tejo ini ada sekitar 200-an, kemudian sekarang mungkin yang baru ditemukan sekitar 170 lagu, bahkan banyak partitur yang hilang. Tadi ada yang dibawa bapaknya Indra Lesmana ya, Jack Lesmana, naik becak kemudian hilang, terus ada dari kebakaran. Nah, ada beberapa lagu yang ternyata ditemukan NN dan statusnya NN itu non name, statusnya tanpa nama, atau ada yang dinyanyikan oleh orang lain tapi ternyata itu lagunya Suteja. Mungkin ada pesan nggak gitu ya kalau misalnya kepada pihak-pihak yang menyanyikan lagu seperti itu, ya bilang atau gimana? Mau dulu sowan dulu minimal. Rasanya soalnya paling jarang sowan. Jangan sowan, nggak tahu mungkin posisinya di mana. Satu-satunya yang pernah sowan Mus Mualim mau pakai lagu Judul Intan tahun 74 ya, jadi meninggal. Ini cerita Untuk gini. dipakai untuk film Rio Anakku. Itu satu-satunya Mus Mualim datang pamit. Lucu sekali, seperti bapak itu seperti Momen-momennya tuh enggak, bapak seperti Gus Malim itu saya kira melayat. Karena ada saya yang nomor 8 meninggal. Iya. umur 13 tahun. Meninggal. Kita baru pulang dari makam. Tuk Gus Malim datang. Saya pikir saudara Oh, Gus Malim datang. Dari mana? Nggak tahu Gus Malim datang itu bawa uang. Kalau dia pakai lagu yang bapak saya Tidurlah Intan, hanya untuk anak itu mas Tidurlah Intan. Cuma satu bait gitu. Satu bait doang. Itu jujur yang Bedanya lumayan gede lah gitu ya. cuma satu yang jujur. Tapi itu setelah syuting selesai, setelah filmnya jadi? Iya. Oh, berarti bukan sebelum proses itunya ya? Ya itu masih bagus lah. Iya, masih bagus ada. Tapi enggak- saya heran, aku sampai nangis lagi jangan apa. Bapakku kok layat ya? Layat dong. Udah dapat ya, duitnya. lewat lagu. Layat. Datang Mus Malim. Saya kira datang melayat atau itu baru pulang dari makan. Gimana kita nggak nangis ya dapat uang dari situ. Terus Kalau nanti kalau habisin Mas Pak juga kasih uang ke saya juga nangis lah. tahun 74 jadi sana berapa ya? Terakhir saya 2008 tuh di Gantoro. Isbianto. Lah aku ya sama ya bagus lah kasihnya lah. Kalau dibilang kita nggak Pak Sahru ya, sekarang udah nggak ada. Yang baik sekali saya kira Gantoro lama sekali. Tahun 74 juga adik saya yang kembar baru meninggal. Ada yang izin juga untuk iklan Spring Bed lagu Tidurlah Intan juga. Oh, pakai Tidurlah Intan juga. Iklannya iklan Yang paling sering digunakan emang yang lagu Iya, Tidurlah Tidurlah Intan. Intan itu ya. Kebanyakan ibu-ibu Bayangkari kata apa sama saya polisi. Momen itu pas adik meninggal. Kamu kata Oh, semua secara kebetulan lah ya. iya, iya. Sekarang juga kebetulan dipanggil sama Mas dari Banyumas Iya, kemarin. Mas Andi Noya, Mas Andi Noya. Saya terharu, Iya. saya sedih, saya tuh rasa bangga.
Alhamdulillah, karena masih diingat lah bapak saya gitu. Ya benar kata bapakku ya, makin lama bapak mati, kamu tahu siapa bapak? Benar kan? Iya. Ya, Mas Pandu ingat kan? Dan dia udah ingat gitu loh. Kita nggak tahu semua itu. Sampai generasi di bawah kita aja ingin mencari ya. Ingin mencari, masih banyak yang penasaran dengan itu. Ya karena mungkin di Purwokerto kan ada gedung kesenian Suteja itu ya. Nah, mungkin pada penasaran kok dinamai Raden Suteja itu siapa ini, terus prosesnya gimana kok Bapak Kenyong. iya Bapak Kenyong Bapak kayak Bu Lili ya, Bapak kayak Bu Lili, Bapak kayak Bu Neni ini. Nah kok bisa prosesnya kok seperti itu, mungkin penasaran karena sangat sedikit ya referensi tentang Raden Suteja sendiri kalau sedikit sekali karena meninggal mendadak. Meninggal muda ya. Main piano, terus ya. Boleh dibilang namanya lagi harum-harumnya. Lagi di puncak karirnya. Ya, betul. Lagi di puncak Bapak karirnya. aku tuh lagi baru sedikit ngumpulin itu kok, tiba-tiba meninggal, kita udah nggak tahu sebenarnya. Lagi di puncak karirnya malah sudah dipanggil yang kuasa terlebih Itu dahulu. baru pulang dari India ya. Baru pulang dari India. Ada Dan acara. saya belum ada regenerasi itu ya, belum ada yang musisi Melanjut. sekelas bapak itu belum ada itu. Oh, Baru iya. yang apa? Kalau Baru- penyanyi ya penyanyi. baru- Tapi coba balik karena nggak cocok pindah ke Malaysia. Oh. Jadi Iskandar itu. Bisa berbagi. Kalau ini dari pihak keluarga yang sekarang berprofesi sebagai musisi siapa, baik itu Anak cucu, malah anaknya putranya Bu Lili ya, Iya. Mas Aryo itu ya, Mas Aryo. itu tambang banget. Hah? Untuk berantem. Maksudnya bandel Bener. kayak Yelam ya, tambeng. Sama ibu saya. Ngeband tapi sekolahnya madol. Kamu Oh. orang kuliah kowe tadi. Mbak, ayo udah selesai sekolahnya. Hah? Ini Mbak orang ngerti kata dia. Ya. Sarjana apa kowe ini? Jurusan apa gitu? Oh udah ijazah Mbak kata. Apa? Kata MBA. Apa ya MBA siapa? Main band aja. Main-main aja. Itu anak aku tuh kurang ajar banget. Main band aja mbak. Yang ngajari eyangnya ini. Main band aja. Main band aja gitu. Ya udah kebangetannya. Terus, oh kok sih benar kok katanya. Oh, nggak ada. Itu tanpa belajar juga. Oh, tidak. Semuanya bisa tapi tidak terasa. Oh. Karena udah Jadi tinggal yang meneruskan jejaknya. yang paling lain cuma anak yang beli, yang lain-lain cuma bisa, cuma nggak terasa. Nggak terasa ya, berarti Karena ada- nggak menekuni lah istilahnya. Ternyata adanya lagi berkembang di anaknya Aryo. Ada. Ada Mulai. cicit berarti ya, cicit. Ya. Cicit, oke. Mulai dia cuman les piano terus waktu itu terus saya COVID nggak les piano lagi di rumah kan. Kok tiba-tiba bapaknya bangun kaget ada main piano, ternyata dia dari YouTube dia tuh jadi waduh kita kaget semua. Bapak dulu juga pernah main film juga ya dulu ya, paling jauh di Meta, Mbak Ibu bilang. Ada, pernah ikut jadi bintang film juga. Pernah sekali ya, nggak berkali. Artis pendukung ya mungkin ya. Makanya Ilustrator selalu jadi ilustrator Oh. film. Pernah ibu pernah cerita ada satu film pakai ilustrasi musiknya bapak, tapi nggak minta izin. Diklaim bapak itu bayar sampai 3 kali lipat. Oh. kan bapak tahu cara klaimnya. Tahu cara klaim. Dan dia kasih tahu kalau lihat orang main piano, nggak kepala itu berarti bukan dia main. Oh. Kalau dia ada tangannya nggak ketemu belakang orangnya, Tidak, itu dalam tangan itu. Pakai backsound ya. Enggak, Pakai- tangan orang, tangannya orang. makanya nggak kelihatan. Banyak. Nah, kelihatan orangnya, tangannya nggak kelihatan. Itu tahu. Itu aku dengan tuh bapak, Iya, iya. gini, gitu. Oh, bapak kasih tahu. Nyanyi juga gitu, kalau cuma kelihatan mic-nya doang mah. Mic sama mulut. Mic sama mulut. Seumur-umur jadi ketua Dewan juri. Dewan juri. Dari zaman dulu untuk pemilihan radio zaman dulu kan banyak Iya, kan. bintang radio. Itu Puspa, tahu. Oh, dia pernah jadi jurinya Pak Semuanya. Tejo. Oh,
justru dari ketua dewan Sampai jurinya. bojoku, sampai bapakku meninggal, dia sudah terserah ketua dewan juri. Masih dewan juri. Barengan sama R.A. Sujasmin. Dia kan Berarti dulu polisi. yang menyeleksi Titip Puspa dan sebagainya itu Iya. Pak Tejo. Puspa, Ibu Nila Krisna, ikut. Terus sampai Bu Neni hafal nih ya yang pernah ikut ini ya. Iya, abis di kompetisi. rumah ini dan dia Ngumpulnya di rumah. Iya. Di rumahnya. Nurnaningsih. makanya orang juga pada foto sama artis, ih kok gue gak kepengen foto sama artis di rumah dulu. Sering buat Sering kumpul. berkumpul, sering selamat. Jadi markasnya para Iya. artis dulu ya. Oke. Baik Bu, ini sudah nggak kerasa cukup lama kita ngobrolnya. Mungkin kalau dilanjutkan nggak selesai ini bisa 2 hari 2 malam ngobrolnya. Mungkin ada sedikit pesan-pesan untuk teman-teman di apa ya yang mengikuti kita di Banyumas History and Heritage Community, para teman-teman yang mencintai sejarah atau budaya dan sebagainya. Mungkin ada pesan dari Bu Lili dan Bu Neni kepada teman-teman yang juga menyimak program podcast Kandah Kuna ini. Ada sempat ada kata-kata. Kalau pasti box salah monggo. Nah, udah apa-apa. Maksud saya gini loh. Maju terus pantang mundur, ya kan? Saya mensupport dan senang sekali, bangga sekali. Dan sekarang kan sudah maju apa-apa juga pada maju ya. Ya. Yang ada AI dan segala macam. Yang saya tuh tidak ngerti sama sekali, tapi saya hanya bisa melihat, yang mendoakan semuanya apa yang pernah Bapak saya cita-citakan. Kalau nggak kesampe baru ini kok mulai. Mudah-mudahan cipta bisa tercapai dengan baik. Dengan baik. Terus yang belum bayar Bapak, lagu-lagu Bapak saya Belum bayar royalti juga Pak ya. Kasihlah gitu loh. Terus Nah, Tidak saling merugikan. kesiannya udah pada dana semua anaknya gitu loh. jangan menjiplak karya juga mungkin ya. Terus yang mungkin pesan yang dari kemarin disampaikan itu yang soal Kanding dan Kemawi, nitip pesan mungkin Itu apa? Bupati Banyumas. Bupati Banyumas ya, minta tolong diperjuangkan mungkin ya. Perjuangkan yuk kita ke sana. Ini mungkin lantang saya ya, kalau memang oke bisa buat diaturnya bagaimana deh, itu betul Banyumasnya apa-apanya terserah kita atur. Saya dapat berapa untuk Nggak rewel kita. tidak bulan-bulannya. Kalau diperjuangkan mungkin ya tanahnya ya. Perjuangkan kan banyak ya, dan kita juga nggak akan serahkan. Iya. Entah untuk kantor Bupati Banyumas, atau untuk apa, atau oke-oke aja. Terima kasih Bu Sama-sama. Lili, Bu Neni atas kesempatannya kita ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan bener aku ngomongnya ya. Baik teman-teman PHC, mungkin ini akhir dari obrolan singkat kita dengan keluarga atau putri Raden Suteja Purwodibroto yang keempat, yaitu Bu Lili Sumandari dan Ibu Neni Purwaningsih. Nama lengkap Siti Maryam Purwaningsih, panjang namanya. Semua pakai Siti. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sudah menyimak obrolan kami, bahwa kami juga mengingatkan bahwa Kandah Kuna ini adalah program kandahan atau ngobrol-ngobrol ringan seputar tentang sejarah, tentang komunitas sejarah ataupun tokoh-tokoh ataupun stakeholder yang lainnya yang berkaitan dengan sejarah, heritage, arsitektur, kearsipan, tradisi, budaya, dan lain sebagainya. Kandah Kuna diselenggarakan oleh Banyumas History and Heritage Community (BHC), Yayasan Lestari Banyumas Raya, dan didukung oleh Rumah Arsip Banyumasan serta Banyumas Souvenir. Kali ini kami juga mendapatkan bantuan dari Hotel Astad Purwokerto untuk tempatnya, untuk venue-nya ya, kita ngobrol-ngobrol. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di Kandah Kuna berikutnya.